Assalamualaikum, jumpa lagi di Zona ASN. Video kali ini saya akan membahas tentang cara login dan pengisian biodata pendataan tenaga non-ASN. Untuk melakukan pengisian biodata tenaga non-ASN diharuskan membuat akun. Berikut adalah cara login dan pengisian biodata. 1. Setelah tenaga non-ASN berhasil melakukan pembuatan akun, silakan akses ke https://pendataan-non-asn.bkn.go.id, kemudian klik tombol masuk akun yang tertera di sudut kanan atas, atau tombol klik lanjutkan login pendaftaran setelah tenaga non-ASN mencetak kartu informasi akun. Kemudian akan muncul tampilan informasi. Untuk THK2 akan terlihat informasi untuk mengunggah ijazah terakhir dan data peserta XTHK2. Sedangkan untuk pegawai non-ASN, maka akan langsung muncul halaman unggahan dokumen pendukung berikut, yaitu ijazah terakhir. 3. Tenaga non-ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 KB sampai 1 MB. 4. Klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda. 5. Setelah Anda berhasil melakukan unggah, maka akan muncul notifikasi informasi seperti berikut, yaitu unggah ijazah berhasil. Kemudian klik baiklah. 6. Tenaga non-ASN dapat melihat dokumen ijazah yang telah diunggah dengan klik lihat. 7. Tenaga non-ASN setelah melakukan unggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. 8. Setelah melakukan unggah dokumen ijazah, maka tenaga non-ASN melakukan pengisian biodata seperti berikut ini. Sebelum melakukan proses login, pastikan pendaftar A mengakhiri pendataan sampai tahapan terakhir atau resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. B. Tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendataan. 9. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. 10. Pada form ini, tenaga non-ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, serta nama sekolah dan tanggal lulus. 11. Tenaga non-ASN dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih pada pilihan yang tersedia sebagai berikut. 12. Langkah selanjutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah alamat email yang masih aktif. 13. Kota atau kabupaten domisili dapat diubah sesuai dengan KTP masing-masing. Anda dapat memilih nama kabupaten atau kota sesuai dengan yang tertera pada referensi. 14. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan status perkawinan dengan memilih jenis status sebagai berikut, yaitu menikah, cerai, janda atau duda, dan belum menikah. 15. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar depan sesuai dengan gelar terakhir Anda yang tertera pada SK. Apabila tidak memiliki gelar, maka diisi dengan tanda strip. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar belakang sesuai dengan SK. Apabila tidak memiliki gelar belakang, maka silakan diisi dengan tanda strip. 17. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah nomor ponsel yang aktif. 18. Pada halaman ini,
tenaga non-ASN dapat mengubah alamat domisili sesuai dengan yang tertera pada KTP masing-masing. 19. Tenaga non-ASN dapat mengubah agama yang tersedia pada drop-down list berikut. 20. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan informasi pendidikan sesuai dengan ijazah dan SK yang terdiri dari tingkat pendidikan, nama sekolah, tanggal lulus, unit kerja terakhir, nomor ijazah, pendidikan terakhir, dan jabatan terakhir. Berikut adalah form pengisian pendidikan pendataan tenaga non-ASN. 21. Setelah selesai melakukan pengisian biodata, silakan masukkan CAPTCHA sesuai dengan yang tertera, lalu klik selanjutnya. Maka data akan tersimpan dalam aplikasi pendataan. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat melakukan untuk pengisian data riwayat pekerjaan. Pada tahap ini, tenaga non-ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dapat instansi penempatan saat ini. Pada data awal, tenaga non-ASN dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data, silakan klik tombol ubah. Di halaman ini, tenaga non-ASN hanya diperbolehkan merubah pendidikan sesuai dengan SK jabatan. Tenaga non-ASN dapat mengisi kolom pendidikan dengan minimal 3 karakter dan kemudian memilih sesuai dengan referensi yang tersedia pada sistem. Untuk menyimpan data pendidikan yang sudah diubah, silakan klik tombol simpan. Jika tidak melakukan perubahan, silakan klik tombol batal. Berikut merupakan tampilan data pekerjaan yang sudah diubah sebelumnya, di mana data awal pendidikan yaitu S1 pendidikan, kemudian diubah menjadi S1 ilmu komputer, sesuai dengan keterangan jabatan. Jika menambah riwayat pekerjaan, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol tambah riwayat pekerjaan. Pada laman ini, tenaga non-ASN dapat mengisi informasi nomor surat keputusan jabatan, tanggal surat keterangan jabatan, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, unit kerja penempatan, jabatan, pendidikan, jabatan penandatangan surat keputusan jabatan, jenis jabatan penandatangan surat keputusan, jenis pembayaran gaji. Untuk pendidikan, jenis pendidikan penandatangan SK, dan jenis pembayaran tenaga non-ASN hanya dapat memilih sesuai dengan referensi atau pilihan yang telah tersedia pada sistem pendataan non-ASN. Jika data yang dientry sudah dilengkapi, maka tenaga non-ASN dapat klik tombol simpan dan klik tombol batal jika tidak menambah riwayat pekerjaan. Pada riwayat pekerjaan, akan tampil kolom baru dari data yang sudah dientrikan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan data, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol ubah untuk memperbaiki data. Tenaga non-ASN dapat menghapus riwayat yang sudah ditambahkan dengan memilih tombol hapus. Untuk ketentuan riwayat pekerjaan, tenaga non-ASN hanya diperbolehkan mengisi 5 riwayat pekerjaan terakhir. Setelah mengisi data riwayat, tenaga non-ASN diharuskan melengkapi dokumen bukti pembayaran dan surat keterangan jabatan di setiap riwayat yang sudah ditambahkan. Tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah untuk mengunggah dokumen, dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah, maka dapat memilih tombol lihat. Jika terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah kembali dan kemudian memilih file yang baru. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan, maka tenaga non-ASN
dapat klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke halaman resume. Setelah tenaga non-ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume seperti gambar di bawah ini. Jika tenaga non-ASN masih belum yakin dengan data dan dokumen yang telah dilengkapi, tenaga non-ASN dapat kembali ke form sebelumnya dengan klik tombol sebelumnya, kemudian memperbaiki data tersebut. Setelah yakin dengan isian resume, tenaga non-ASN dapat mengakhiri proses pendataan dengan mengklik tombol tersebut. Tenaga non-ASN bersedia menanggung akibat hukum apabila data tidak sesuai dengan dokumen. Tenaga non-ASN wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi dan dokumen yang telah diunggah, kemudian membubuhkan tanda checklist pada kotak yang tersedia. Sebelum mencetak kartu pendataan, terdapat peringatan yang menjelaskan bahwa setelah pendataan diakhiri dan diproses, maka peserta tidak dapat mengubah baik data dan juga dokumen, biodata atau riwayat pekerjaan yang sudah diunggah sebelumnya. Jika sudah yakin untuk mengakhiri dan memproses pendataan, maka silakan pilih tombol iya. Apabila tenaga non-ASN masih ragu dan ingin memperbaiki data yang sudah diinput, maka silakan pilih tombol tidak dan periksa kembali data dengan klik tombol sebelumnya. Berikut merupakan tampilan halaman final resume dan tenaga non-ASN sudah tidak dapat mengubah data dan dokumen yang ada. Pada halaman ini, tenaga non-ASN dapat mencetak kartu informasi akun dengan klik tombol cetak kartu informasi akun dan kartu pendataan tenaga non-ASN dengan klik tombol cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Berikut merupakan contoh kartu pendataan tenaga non-ASN yang telah diunduh. Pada tahap ini, pengisian data-data oleh individu tenaga non-ASN telah selesai. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.